Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Angelina dari kelas 10-3. Di sini saya akan menjelaskan serta membahas mengenai ukuran penyebaran, mulai dari jangkauan dan jangkauan antar kuartil, kemudian varian dan simpangan baku data tunggal, dan yang terakhir varian dan simpangan baku data kelompok. Ukuran penyebaran data disebut juga ukuran penyimpangan atau ukuran varian atau variabilitas data. Ukuran penyebaran menggambarkan penyebaran data di sekitar pusat data atau rata-rata data atau mean data. Makin besar nilai ukuran penyebaran data, makin beragam data menyebar dari rata-ratanya. Sebaliknya, makin kecil nilai ukuran penyebaran data, makin beragam atau mengelompok di sekitar rata-ratanya. Ukuran penyebaran data antara lain jangkauan, jangkauan antar kuartil, varian, dan simpangan baku. Yang pertama, jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Jangkauan disimbolkan dengan R atau rentang range adalah selisih nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Berikut rumus jangkauan data. Adapun data tunggal, rumusnya R sama dengan X terbesar dikurang X terkecil. Contoh datanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kita masukkan R sama dengan 9 dikurang 3 sehingga hasilnya adalah 6. Kemudian data kelompok, yaitu selisih titik tengah nilai tertinggi dengan titik tengah nilai terendah. Di sini kita lihat bahwa titik tengah nilai tertinggi yaitu 22 dan yang terendah adalah 7. Lalu kita masukkan R sama dengan 22 dikurang 7 sehingga hasilnya adalah 15. Kemudian jangkauan antar kuartil, contoh datanya itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Untuk mencari jangkauan antar kuartil ini, kita harus menemukan kuartil 1 dan kuartil 3. Caranya itu dengan membagi ruas kiri dan ruas kanan itu sama banyak. Dapat kita lihat bahwa data tersebut ada 9 data. Kita bagi menjadi ruas kiri 4 dan ruas kanan 4. Lalu yang di tengah yaitu 10 adalah kuartil 2. Tetapi di sini kita tidak akan membutuhkan kuartil 2 karena kita hanya membutuhkan kuartil 1 dan kuartil 3. Untuk mencari kuartil 1, kita bagi 2 lagi ruas kirinya dengan cara 4 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian untuk mencari kuartil 3 dengan cara 14 ditambah 16 dibagi 2 sama dengan 10. Kemudian untuk mencari hamparannya yaitu kuartil 3 dikurang kuartil 1 sama dengan 10 dikurang 5 sehingga hasilnya adalah 5. Yang kedua, variasi dan simpangan baku data tunggal. Varian atau ragam dan simpangan baku atau standar deviasi juga mengukur beberapa jauh nilai-nilai data tersebar dari rata-ratanya. Rumus varian dan rumus simpangan baku sebagai berikut. Rumus varian S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurang X bar kuadrat dengan batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya sama dengan N per N. Dan rumus simpangan baku yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat. Berikut contoh data untuk menentukan variasi dan simpangan baku data tunggal yaitu 1, 2, 4, dan 6. Penyelesaian. Yang pertama mencari nilai rata-rata. X bar sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6. Kemudian dibagi dengan banyak data sama dengan 15 dibagi 3 yaitu hasilnya adalah 3. Yang kedua menentukan varian. Kita masukkan rumusnya. S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurang X per kuadrat dengan batas bawahnya I sama dengan 1 dan atasnya N per N. Lalu kita masukkan sama dengan 1 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 6 dikurang 3 pangkat 2 lalu dibagi 5. 1 dikurang 3 yaitu min 2 kemudian dipangkatkan menjadi 4. 2 dikurang 3 yaitu min 1 kemudian dipangkatkan menjadi 1. 2 dikurang 3 yaitu min 1 kemudian dipangkatkan menjadi 1. 4 dikurang 3 yaitu 1 kemudian dipangkatkan menjadi 1. 6 dikurang 3 yaitu 3 kemudian dipangkatkan menjadi 9 sama dengan 16 per 5
sama dengan 3,2. Yang ketiga, menentukan nilai simpangan baku. Kita masukkan rumusnya, S sama dengan akar dari S kuadrat, yaitu akar dari 3,2, hasilnya adalah 1,79. Yang ketiga, varian dan simpangan baku data kelompok. Berikut rumus varian dan simpangan baku data kelompok. Rumus varian yaitu S kuadrat sama dengan sigma dari Fi dikali Xi dikurang X bar kuadrat. Dengan batas bawahnya I sama dengan N dan batas atasnya adalah N, kemudian dibagi N. Rumus simpangan baku yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat. Adapun contoh datanya. Penyelesaian yang pertama, kita harus melengkapi atau mengisi tabel. Yang pertama, kita harus menjumlahkan tabel frekuensi yaitu 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 20. Kemudian untuk mengisi tabel Xi, caranya dengan menambahkan nilai kemudian dibagi 2, yaitu 5 ditambah 9 sama dengan 14, kemudian dibagi 2 sama dengan 7. Selanjutnya 15 ditambah 9 sama dengan 24, kemudian dibagi 2 sama dengan 12. Lalu 25 ditambah 9 sama dengan 34, kemudian dibagi 2 hasilnya 17. 35 ditambah 9 hasilnya 44, kemudian dibagi 2 hasilnya 22. Untuk tabel Fi dikali Xi yaitu 3 dikali 7 sama dengan 21, 4 dikali 12 sama dengan 48, 6 dikali 17 sama dengan 102, 7 ditambah 22 sama dengan 154. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 325. Untuk tabel Xi dikurang X bar, kita harus mencari nilai rata-rata karena di sini kita membutuhkan X bar. Untuk mencari rata-rata yaitu X bar sama dengan sigma dari Fi dikali Xi dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, kemudian dibagi N sama dengan 325 dibagi 20, hasilnya 16,25. Lalu kita kalikan Xi dikurang X bar kuadrat. Hasilnya adalah 85,86, 18,06, 0,56, dan 14,06. Kemudian untuk tabel Fi dikali Xi dikurang X bar kuadrat. Caranya dengan mengalihkan Fi dengan Xi dikurang X bar kuadrat. Hasilnya 275,58, 72,24, 3,36, 98,24. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 449,42. Yang ketiga, menentukan nilai varian. Kita masukkan rumusnya, S kuadrat sama dengan sigma dari Fi dikali Xi dikurang X bar kuadrat. Dengan batas bawahnya I sama dengan N dan atasnya N, kemudian dibagi N. Sama dengan 449,42 dibagi 20, hasilnya 22,461. Yang keempat, menentukan nilai simpangan baku. Kita masukkan rumusnya yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat, yaitu akar dari 22,461 yaitu 4,73. Sekian video pembelajaran dari saya mengenai statistika tentang ukuran penyebaran. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.